Di zaman yang serba sulit untuk memenuhi kebutuhan maupun kesulitan dalam hal ekonomi seperti sekarang ini, tidak sedikit orang yang ingin memiliki cara agar uang yang mereka miliki bisa bekerja untuk mereka dan menghasilkan keuntungan yang maksimal, yang mana keuntungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memperbaiki perekonomian. Tak dapat dipungkiri, memang jika bekerja merupakan cara untuk mendapatkan pemasukan yang bersifat aktif. Namun, untuk mencapai tujuan financial freedom di masa depan yang kamu inginkan, tentunya kamu tidak bisa hanya berpegang dan mengandalkan pada pemasukan utama yang kamu miliki. Strategi menyimpan uang yang baik maupun passive income juga sangat diperlukan. Selama ini, mungkin kamu masih belum mengetahui dan merasa bingung bagaimana caranya agar uang yang kamu miliki saat ini bisa bekerja kepadamu sehingga kamu ke depannya tidak harus menguras tenaga lebih ataupun tidak perlu capek untuk bekerja di perusahaan orang lain demi menghasilkan uang secara terus-menerus. Yang mana hal ini akan membuat dirimu tidak berkembang? Dalam kata lain, kamu bisa membuat uang bekerja kepadamu, bukan kamu bekerja terus-menerus demi uang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa cara atau tips kepadamu agar uang yang kamu miliki saat ini bisa bekerja untukmu, bukan kamu bekerja terus-menerus tiada henti hanya untuk uang. Lalu, bagaimana caranya agar uang yang kamu miliki bisa bekerja dan bisa sangat menguntungkan untukmu secara maksimal? Cara yang pertama, kamu harus bekerja terlebih dahulu. Tentu saja, sebelum kamu bisa mempekerjakan uang yang kamu miliki dengan maksimal kepadamu, kamu terlebih dahulu harus bekerja untuk mengumpulkan uang sebagai modal atau pondasi terhadap tujuan apa yang kamu inginkan, yaitu mempekerjakan uang untuk dirimu sendiri sebagai suatu keuntungan. Jika kamu ingin membuat uang bekerja kepadamu, tapi saat ini kamu belum memiliki pondasi yang kuat alias modal, maka akan cukup sulit untuk bisa membuat uang agar bekerja untukmu. Oleh karena itu, ketika kamu belum bekerja dan punya cukup waktu luang, cobalah untuk mencari pekerjaan atau bentuk usaha lain sebagai manifestasi dirimu dalam merealisasikan tujuan yang kamu inginkan, yaitu untuk bisa mempekerjakan uang kepada dirimu dengan maksimal. Memang tidak mudah membuat uang agar bisa bekerja untukmu, tapi jika kamu bisa melewati cara pertama ini, maka kamu akan lebih mudah untuk pergi dan melanjutkan ke tahap atau cara selanjutnya agar kamu tidak kesulitan dalam merealisasikan tujuanmu sendiri. Jadi, bekerjalah dengan giat dan gigih serta penuh dengan nilai kejujuran untuk bisa menghasilkan pendapatan atau penghasilan demi mempermudah dirimu agar bisa membuat uang bekerja dengan maksimal dan menghasilkan keuntungan yang bermanfaat bagi dirimu sendiri. Cara kedua, beli dan pelihara aset. Setelah kamu memiliki pondasi yang kuat berupa modal dari penghasilan atau pendapatan pekerjaan utama yang kamu punya, maka cara selanjutnya kamu harus memulai untuk memiliki aset yang bisa membantu kamu dalam mempekerjakan uang yang kamu miliki. Aset yang kamu beli dan pelihara dengan baik dari hasil bekerja keras sebelumnya tentu saja akan memberikan keuntungan kepadamu. Disinilah kamu akan melihat bagaimana uang bekerja untukmu. Banyak jenis aset yang bisa kamu beli dan pelihara, seperti melakukan deposito, membangun bisnis dengan skala kecil terlebih dahulu, serta kamu juga bisa belajar berinvestasi dengan membeli beberapa saham dari perusahaan yang sifatnya mikro sebagai permulaan dalam membeli dan memelihara aset yang kamu miliki, sekaligus untuk bahan pembelajaran dalam mengenal apa itu yang dimaksud dengan investasi yang baik dan benar. Investasi wajib kamu lakukan saat kamu ingin membeli dan memelihara aset yang kamu miliki. Jadi, jangan malas untuk selalu mengembangkan aset yang kamu punya dengan belajar berinvestasi. Saat kamu belajar untuk berinvestasi yang baik dan benar, disitulah waktu yang tepat untuk menggali lebih dalam bagaimana cara aset yang kamu kelola bisa menghasilkan keuntungan berupa uang yang nantinya akan bekerja kepadamu untuk menghasilkan kekayaan yang kamu inginkan dengan maksimal. Yang ketiga, dapatkan kekayaan dari aset. Tentu saja, ketika kamu sudah memiliki aset baik itu, berupa aset yang berskala mikro maupun aset yang berskala makro dari hasil berinvestasi yang kamu lakukan sebelumnya, maka cara selanjutnya, kamu harus bisa mendapatkan kekayaan dari hasil aset yang kamu miliki ini. Jika kamu mampu memiliki dan memelihara aset yang kamu punya dengan baik dan benar,
dengan berinvestasi maupun dari hasil membangun bisnis atau bentuk usaha lainnya, tentu saja kamu akan mendapatkan keuntungan berupa kekayaan yang kamu mimpikan. Cobalah untuk mengelola aset yang kamu punya dengan semaksimal mungkin, agar potensi keuntungan yang kamu dapatkan juga hasilnya bisa maksimal. Memang tidak mudah untuk bisa mengelola aset yang baik dan benar agar kamu bisa mendapatkan keuntungan maksimal berupa uang yang kamu ingin miliki, tapi tidak ada salahnya juga kamu terus belajar dan menggali potensi dirimu tentang bagaimana cara mendapatkan kekayaan dari hasil aset yang kamu tanam sebelumnya dengan berdiskusi bersama mentor, atau kamu juga bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman bersama orang-orang yang sudah sukses mendapatkan kekayaan dari hasil aset yang mereka punya sebagai sumber keuntungan dan manifestasi dalam mempekerjakan uang dengan baik dan benar. Cara yang keempat, milikilah kebebasan dari kekayaan. Coba kamu perhatikan bagaimana orang yang sudah sukses dan berkecupan dalam hal finansial berhasil memiliki kekayaan dari aset yang mereka pelihara dengan sangat baik sehingga bisa menikmati kebebasan hidupnya dengan bahagia. Tentu kamu juga ingin seperti mereka yang bisa menikmati kebebasan dalam menikmati hidup dengan bahagia. Pada poin keempat ini, langkah atau cara sebelumnya yang kamu lakukan bisa sangat menentukan cara selanjutnya yang kamu ambil. Jadi, selain kamu harus bisa mengelola kekayaan dengan baik dan benar, kamu juga perlu memelihara dengan baik aset yang kamu miliki. Sehingga, kekayaan yang kamu hasilkan dari sumber aset yang kamu punya tersebut, jika dipelihara dengan baik dan benar, bisa sangat membantu dirimu untuk mendapatkan kebebasan finansial, alias financial freedom. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan kebebasan finansial, alias financial freedom, kamu wajib mengelola kekayaan yang kamu punya dengan sangat baik, guna menghindari hal yang tidak kamu inginkan dan kamu bisa secara terus-menerus memberdayakan atau mempekerjakan uang yang kamu miliki dengan baik untuk mendapatkan kekayaan yang semaksimal mungkin di masa yang akan datang. Cara yang terakhir, selalu bersyukur dan bersedekah. Setelah kamu sukses dalam mempekerjakan uang kepada dirimu, sehingga kamu bisa mendapatkan kebebasan finansial alias financial freedom dari hasil memelihara aset yang kamu punya sebelumnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kamu punya saat ini dan bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan saat kamu sudah sukses dalam hal mempekerjakan uang. Karena dengan selalu bersyukur dan bersedekah atau melakukan filantropi kepada orang yang lebih membutuhkan, hal ini akan sangat memberikan manfaat kepada dirimu sendiri maupun orang lain. Ketika kamu selalu bersyukur dan berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan atas apa yang kamu punya saat ini, maka keberkahan dan kebahagiaan hidup akan selalu berada di dekatmu. Jadi kesimpulannya, ini 5 cara agar uang yang kamu miliki bisa bekerja dan tentunya bisa menguntungkan untukmu. 1. Kamu harus bekerja terlebih dahulu. 2. Membeli dan memelihara aset yang kamu miliki. 3. Mendapatkan kekayaan dari hasil aset yang kamu punya dan pelihara sebelumnya. 4. Cobalah untuk memiliki kebebasan dari kekayaan yang kamu punya. 5. Selalu bersyukur dan bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu tadi 5 cara agar uang yang kamu miliki dapat bekerja secara maksimal dan bisa menguntungkan bagi dirimu sendiri. Jika dirasa apa yang saya sebutkan dan sampaikan tadi masih kurang, kamu bisa berkomentar dan menambahkan kekurangan tersebut di kolom komentar. Sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.